Oke kawan-kawan, gimana kabarnya? Aduh, ya baru update karena diserang meriang, diserang udara yang tidak sedap ini ya. Jadi pilek, batuk, sakit lah pokoknya, meriang, aduh. Sampai ketinggalan momen yang dimana sudah dianalisa sebenarnya. Dan sesuai sebenarnya sih ya, sesuai dari analisa kemarin gitu kan ya. Zona kedua itu langsung di breakdown ya kan, itu jadi patokan terakhir yang dimana udah diinfokan bahwa harga emas itu karena adanya tekanan dari kepercayaan sebenarnya dan mengalami biasa sih di hari-hari besar begini ya, mengalami discounting, jadi sedikit goyang dumang sedikit lah ya. Dan sekarang emas mengalami reversal, yang sangat-sangat dalam ya. Dan kemarin itu sebenarnya dari LTF di sini ya, ada kayak level di sini. Nah, itu instan ya sampai pergerakan ke resisten, membuat resisten di sini. Jadi ada support, become resisten ya, SBR di sini atau bisa jadi SNR juga bisa. Intinya kita harus paham ya, big shadow ya, kayak eh, sumbu-sumbu yang benar-benar market tuh mengincar gitu. Kayak contoh ya sama kalau di simpelinnya sih liquidity gitu kan, mengisi bensin. Nah dari sini kan big shadow-nya tuh ada banyak ya di sini. Oke. Jadi harga mereversal karena ada yang namanya liquidity down di sini ya. Jadi mengisi lah. Karena di sini juga ada patokan dari demand. Demand breakout sell set. Ya kan, demand breakout sell set. Ada juga high and low. Jadi kemungkinan kemarin reversal itu karena valid gitu. Karena valid respect di harga berapa ya kemarin itu. Nah, di atasnya 33 berarti ya di sini. Nah, 33, 35, 500, 28, 35, 500. Memang itu area bertahannya sih. After taken ya berarti ya. Ini diambil jadi taken sell side liquidity, lalu if di LEF langsung mereversal ya. Break di atasnya 25, 28, 55, 500. Ya udah, fly buat kita lang. Dan pokoknya intinya gimana pun market itu bergerak, aku tetap itu ya. Walaupun ada kecenderungan wah ini market bakal diskon gitu ya, dari analisa, dari sentimen, dari intermarket juga kan, dari news-news gitu, ini ada kemungkinan besar untuk membuat dulu yang namanya bearish trend ya. Tetap aku intinya nyari reason buy karena chemistry-nya memang di situ. Dan alhasil ini sama sekali ya, intinya mau buktiin lah bahwa ya emang aku tuh lebih sukanya di buy di sini. Tapi memang aku sih nggak open karena lagi diserang sakit dari mulai kapan, berarti udah 2 minggu ya kalau nggak salah buat video terakhir. Ini juga masih bindeng, jadi sorry kalau suaranya nggak jelas, rada nggak enak didengar. Karena emang dari fisik belum sembuh, butuh waktu memang kalau lagi pilek begini tuh. Iklim ya, cuaca lagi berubah, wajar. Jadi intinya begitu abangku, ya. Dari bulan ini, kalau dikatakan bisa new ATH, bisa. Kalau bisa dikatakan new ATH bisa, tapi ya, kalau yang di grup itu udah diinfoin sebenarnya. Kalau ingin menuju new ATH ya sampai ke $3.000 ya, memang kalau untuk emas ini dalam kondisi tren begini tuh nggak bisa dibilang susah, nggak bisa dibilang gampang. Intinya kita tahu inti dari eh, pergerakan dari news gitu ya. Data, contohnya update, sorry bukan pergerakan, update data, update intermarket dan sentimennya. Itu kita untuk lihat juga untuk long termnya.
gitu. Jadi kayak seperti ini pasti ada sebabnya gitu. Yang udah diinfoin di grup mah itu kemarin ya, terakhir itu kemarin aku udah bilang dari sesi Asia season sampai London season itu bakal ada news yang bakal membuat market ini tuh market apa gold atau SAU USD ini rada goyang dumang gitu, volatil. Jadi terus buat manipulasi di sini, ya kan? Manipulasi, manipulasi. Kalau dari LTF, kalau dari ATF ya konsolidasi sebenarnya. Ini hasil keluar break di atas yang diangkat sebutkan yaitu 2893.500 karena ini SNR di sini. Udah jelas. Nih ya, valid breaknya di mana? Dua candle lagi. Dua candle satu jam. Ya, terus ada lagi eh, di sini ada resist lagi yang wajib di break lagi gitu. Nah, di break terakhir itu adalah supply sebenarnya. Ini supply after nanti ngambil atau di sweep by set-nya. Misalnya dari sini dia berhasil break misalnya. Kalau nggak berhasil break ya berarti kan kayak gini lagi. Kalau berhasil break kan begini berarti kan di atasnya mana ini? Di atasnya sesi Asia kan. Nah, contoh nih break gitu kan. Wajib break di atas sesi Asia high-nya. Nah, ini bukan kalau respect kayak begini otomatis. Tes. Ya kan? Kalau respect begini. Nah, kalau kalau berhasil breakout break di atas buy set dan lalu berhasil lagi break di atas supply-nya, yaitu di angka-angka psikologis di 2935.500, 2945.500, lalu dilanjut 955.500 gitu. Berhasil lagi di break, ya udah gitu. Harga kemungkinan bakal tembus dulu ke 75.500 untuk terus lanjutkan kenaikan. Ingat di sini ada liquidity yang wajib diisi di sini. Oh, ini rada-rada sedap nih. Kencang bisa-bisa. Kalau di pengaman news bisa spike gitu. Dan ini juga hati-hati. Ini hati-hati udah jadi liquidity run nih. Nah, gitu. Jadi nanti kalau terjadinya sweep, ya tinggal lihat aja. Di sini kan ada breaknya. Nah, ini kan ada break nih. Ya kan tuh. Di atasnya berapa berarti ini breaknya? 70 sampai 75.500 lagi. Itu aja. Kali ini kan liquidity. Ini liquidity. Kalau diisi yang liquidity ini duluan di bagian 2878.500 ya udah. Ini kan ada order block. Ini ada demand ya udah sikat dulu aja. Karena di sini liquidity nih. Ya. Ada permintaan sebenarnya di sini. Ada kebesaran permintaan gitu. Jadi kalau dari aku pribadi SAUSD tetap aku cari buy. Ya, kecuali memang recent menurut aku high probability ya, misalnya dari sini ini bisa nih ada konfirmasi shift ya respect di sini. Nah, aku nunggu wajib di bawah 2945. Kalau beri di atas 295 2945 itu percuma kita nggak kayak stop loss gitu ya orang-orang yang gambler gitu. Wah, udah keret. Karena aku pribadi jujur aja kalau kayak kalau trading ya karena ini bisnis pribadi gitu kan bahasanya pribadi tuh ya ini dianggap bisnis untuk mencari makan sehari-hari, untuk mencari nafkah lah gitu bahasanya kan. Ya kan, anggapnya bisnis aja gitu kan. Jadi ya harus realistis. Kita harus punya plan, punya risk management, udah selamat. Selamat nggak akan kalau rugi itu pasti, loss profit itu pasti. Yang nggak pasti itu adalah kehabisan modal. Jadi jangan merasa yang kerja, besok ada lagi yang punya usaha, gampang. Jangan. Itu namanya gambler ya. Lebih baik kita itu melewati fase yang namanya fase sabar, punya komit, punya plan. Nah itu. Plan itu sama dengan komitmen terhadap diri sendiri dan bisnis kalian sendiri. Gitu. Anggap ini adalah bisnis ya, industri ini. Ya memang berbisnis ya, mencari uang tipis-tipis, cari uang kecil-kecil gitu kan. Kecil dan besar itu sesuai dengan risk, keberanian, dan logika kalian sendiri, mindset sendiri gitu. Jadi kalau dari aku pribadi, tinggal lihat aja. Ya, balik lagi nih ya. Tinggal lihat di sini. Ini zona
kedua berarti ya, ke satu, kedua, ketiga ini zona yang wajib dipantau nih. Ini lumayan riset sedikitnya. Nanti kancut kancut. Nanti kalau ditabas udah kelar. Nah, kalau aku pribadi sih nunggu malam sesi New York ini karena lagi manipulasi distribusi dulu kalau di spek di area after taken kah di sini atau strip kah pokoknya tunggu distribusi habis ngisi order block atau ngisi permintaan di sini udah kita beli itu gitu aja ya. Jadi mudah-mudahan ini ingat dianalisa ulang ya video ini buat kami aja bahwasannya untuk menjadi teman yang lagi saya diri, yang lagi butuh teman untuk analisa ya ini aku buatin itu kan bela-belain untuk ya bareng-bareng lah kita sama-sama belajar juga kan gitu ya kawan. Jadi gitu. Untuk nanti nextnya sih aku mau buat video mental ya karena masih belum sehat jadi kalau dipaksain kurang mood nantinya malah acak-acakan. Ini mumpung lagi sedikit mendingan gitu ya. Dari suara udah pasti kelihatan masih masih nggak enak. Mumpung lagi mendingan, aku buatin ada kesempatan buat video untuk technical analysis gitu. Jadi ya apa salahnya kan diusahakan. Ini aku buat dulu liquidity-an. Nah, liquidity-nya lagi di atas dulu ya, lagi buat manipulasi dulu. Jadi alangkah baiknya bersabarlah. Nah, ini break. Jadi wajib berhenti di sini. Nah, gitu. Oke. Jadi makasih banyak yang udah selalu support dan udah dukung aku dan udah like, subscribe ya. Intinya jangan pantang menyerah, hidup tetap jalan terus. Jangan mikirin yang enggak. Intinya semangat terus. Yang masih belajar terus diasah sampai tajam ya. Jangan sampai tumpul, ingat. Intinya trading itu nggak mudah, nggak sulit. Kalau udah paham pasti ada lagi ujian itu mentalitas ya. Kalau dibilang modal banyak, mentalnya keganggu, lagi punya gangguan, wah, obatnya nggak ada. Kalau ada obat juga, semua yang lagi kena mental mungkin pada beli ya, gitu bahasanya. Di dokter paling ke psikis gitu kan. Nah itu, makanya kenapa aku selalu bilang analisa ulang, jaga risk management karena yang paling mahal di sini bukanlah profit atau loss kalian atau modal seberapa banyak kalian, tapi mentalitas. Itu mental yang paling mahal menurut aku pribadi. Itu ya. Jadi nanti sampai pokoknya update baru lagi. Kalau udah clear semua, aku bakal update lagi. Intinya terakhir ya, ini terakhir sorry. Terakhir. Nah ini terakhir ya, sorry. Nah yang kemarin juga ini kan ya dari emas harga masuk di harga sekian nih ya ini pantauan breakout juga ya break atau di spek di sini sama ya opsi pertama dan kedua juga mampu di break di atas lagi nih di 28.500 dan ini harga yang kemarin dihapus aja. Jadi dari sini aja analisa dari sini aja kelihatan sebenarnya kalau break di bawah 28.500 bahkan di 28.500 ya udah kalian harusnya udah tahu market tuh bakal unlock kemana ngisinya kemana gitu kan karena kalau udah teliti pasti insya Allah aman jadi gitu aja